Sudah teh. Sudah teh. Udah teh. Kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8 ya teman-teman, tentang bahasa query formal komersial. Kemarin kan kita udah bahas juga ya bahasa query ini, yang kemarin ada yang prosedural sama yang non prosedural. Nah sekarang kita bahas yang komersial. Nah di bab ini cuman ada dikit doang operatornya, jadi kita bisa cepet ya biar kita nggak kelamaan juga, udah malam juga. Nah yang terakhir nih, untuk yang pertama ini agak penjelasan dikit dulu aja ya. Yang pertama di sini ada subquery nih. Subquery itu kurang lebihnya sama kayak yang kemarin yang inner join itu ya, cuman dia penulisannya di sini pakai where. Kan kalau inner join kemarin kan pakai yang inner join itu kan ada yang pakai inner join on, terus ada using on gitu ya. Nah sekarang ada juga yang pakai where. Nah sekarang tuh juga pakai yang where, cuman dia subquery. Jadi di query itu ada query lagi. Nah kayak subquery itu kayak subbab berarti ya. Jadi ada bab tuh ada babnya lagi. Nah kalau subquery berarti query dalam query. Nah di sini bisa ada pengertiannya ya. Seleksi data berdasarkan dari hasil seleksi data yang telah ada. Jadi data yang telah diseleksi itu diseleksi lagi. Jadi di sini kita ada 2 query-nya. Nah ini ada contohnya ya. Nanti kita praktikum bareng-bareng. Ini juga ada select. Nah ini query yang pertama nih yang banyak ini. Ini query yang pertama. Terus yang ini yang di dalam kurung ini dia query kedua. Berarti kan ada si query di dalam query. Nah ini ada beberapa keuntungan dari si subquery ini nih. Nah yang pertama tuh dia tuh jadi tersusun gitu ya kan, jadi kelihatan ya ini query yang pertama yang panjang ini yang banyak. Terus yang kedua query yang ini nih. Jadi dia tuh tersusun gitu kelihatan. Nah di sini juga untuk apa ya, alternatif buat yang inner join itu. Nah juga yang terakhir dia lebih mudah dibaca ya. Dari yang join itu kan agak ribet ya kalau misalnya dia ada syarat lagi nih. Kalau misalnya subquery dia lebih mudah dibaca gitu. Jadi kan kelihatan ya ini pembedanya dari query 1 ke query kedua gitu. Nah ini selanjutnya ada operator exist sama not exist. Nah ini tuh mereka tuh operator boolean ya, jadi menghasilkan nilai true atau enggak false. Nah ini yang pertama ada yang exist. Kalau exist berarti dia menampilkan seperti artinya ya, exist itu kan ada ya atau punya gitu ya. Jadi dia tuh nampilin, kalau di sini kasusnya menampilkan nama pasien yang sudah memiliki kode periksa. Di sini pakai exist. Nah kalau sebaliknya not exist berarti dia yang belum memiliki atau dia nggak punya. Berarti kalau yang not exist ini semacam kayak yang not yang kemarin udah kita pelajarin ya, yang operator not itu. Nah terus yang terakhir ini ada any sama ada all. Nah kalau ada any itu tuh dia sama kayak exist, cuman dia operatornya pakai operator selain pakai yang sama dengan, jadi lebih dari atau kurang dari gitu. Nah kalau misalnya dia pakai sama dengan, dia bakal sama kayak operator in yang udah kita pelajarin juga ya minggu kemarin ya. Terus kalau si any itu dia tuh kan artinya kan setiap ya atau sesuatu gitu. Jadi dia nilainya dicek satu persatu. Nah kalau all itu sama kayak any tapi dia dicek nilai semuanya gitu. Kondisi dengan nilai all. Nah nanti kalau misalnya dia udah benar semua, dia masukkan nilai yang benar. Nah kalau si any itu dia dilihat dari satu-satunya. Nah kalau all semuanya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke praktikum aja ya. Buka examnya masing-masing, nyalain yang APC sama MySQL-nya, terus kita masuk ke selnya. Kita masuk ke user aja ya. Kelihatan nggak segini teman-teman? Nggak kelihatan teh. Nggak kelihatan. Enggak teh. Segini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Masih di sini baru masih di PPT teh, masih di modul. Oh masih di modul. Coba bentar. Iya baru modul teh. Oh iya bentar.
Ini udah kelihatan belum teman-teman? Sudah teh. Udah ya. Ini tulisannya kegedean nggak nih? Iya. Apa cukup kegedean? Segini ya. Ini aja deh. Iya aman teh. Oke, sekarang kita pakai database yang rumah sakit ya. Bentar nih, aku agak lupa bentar pakai yang mana ya. Bentar ya. Jangan dulu bikin. Terus, ini yang udah agak dihapus ya, pakai yang kemarin. Kita langsung yang ke pertama aja. Di sini ada subquery ya. Jadi subquery itu dia nampilin dari si tabel pasien sama si periksa pasien ya. Sintaksnya sama kayak kemarin ya, yang inner join itu, cuman dia pakai yang where itu. Kan select. Terus kita mau dari pasien itu ada nama, sama ada dari periksa pasien itu ada biaya tindakan. From kita dari tabel pasien sama si tabel periksa pasien. Di mana kondisinya kita tulis tabel yang pertama, di sini ada tabel pasien, terus kita tulis kolom relasinya. Di sini kan relasinya kode pasien ya. Kode pasien. Nah, di sini ada tambahan lagi yang ketiga, di mana periksa pasien. Nah, di sini kita tambahin query lagi ya, di mana dia tuh bakal nge-select biaya paling tinggi dari si biaya tindakan ini. Nah, select karena paling tinggi di sini kita pakai maksimal ya, biaya tindakan. From periksa pasien. Tipe bentar, ada tipe di mana ya? Sebentar ya. Balik. Kita lanjut ya, bentar. Pasien. Mana ya? Tipenya di mana ya? Kurang paling bawah. Oh iya, paling bawah ya, di N ya. Tipe. Nah, dia bakal muncul biaya yang paling tinggi ya. Berarti dari si Firna yang sejuta ini. Pada bener gak nih outputnya? Pada aman gak? Kalau aman, ketik 1. Yang setelah max itu jangan kasih spasi ya. Nah, pada aman ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi untuk yang biaya ya. Coba kita lihat dulu deh. Lupa nggak dikasih kolom relasinya bener. Sorry ya kalau misalnya agak berisik nih. Nah, ini kan data aslinya ya. Di sini ada 4. Yang ada si Ardi, si Jeffrey, si Asri, sama si Firna.
Nah kan karena tadi kita query yang keduanya itu di select maksimal ya, yang paling besar. Berarti kan di sini yang paling besar punya si Firna yang 1 juta ini ya. Jadi dia bakal muncul yang si Firna ini nih. Nah, terus kita lanjut, ada satu query lagi, kita bakal tunjukin usia yang paling tinggi nih. Select, kita pakai Asia ini ya. Nah, S-nya di sini, P untuk nanti untuk pasien. Di sini ada nama, jika usia. Terus yang kedua di sini tabelnya ada PP ya. Di sini PP buat si periksa pasiennya. Ini terus diagnosa sama tindakan. And from pasien, pasiennya kan tadi kita udah inisialisasi pakai P ya. Kita tulis from pasien P sama periksa pasien PP. Where P kode pasien sama dengan PP kode pasien. And pasien, terus usianya kita select yang paling besar ya, yang paling tinggi. Select maksimal usia from pasien. Nah, dia bakal muncul nama dari si Ardi ini ya, karena dia usianya yang paling tua lah di sini, yang paling maksimal. Nih, sampai sini pada aman gak nih? Pada udah beres belum? Belum teh. Oke, ikutin dulu ya. Ntar kalau udah beres pada aman, ketik 1 nih. BTW yang belum absennya di GCR ya. Sampai jam 12 aja. Oke, Salah udah aman. Yang lainnya udah pada aman belum? Bayu udah ya. Ini Hengki banyak banget, kayaknya aman banget ya Hengki ya. Aman brutal. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut ke yang eksis sama yang not eksis. Kita mau nampilin kalau di modul kan pasien ya. Nah, kita mau nampilin sekarang yang dokter. Nah, nama dokter yang udah punya kode pasien, kode periksa. Terus kan kemarin kan kita sempat ngapus ini ya, kode periksa pasien ya, kalau nggak salah sempat ngapus 1. Jadi nanti hasilnya ada 1 dokter dia yang nggak punya kode periksanya nih. Nah, bentar kita select dulu deh. From dokter deh. Nah, di sini kan ada 5 dokter ya. Dokter Marini, Edi, Santoso, Putri, Amanda. Kalau nggak salah kemarin itu ada yang kode periksanya dihapus 1. Jadi nanti ada 1 dokter dia yang nggak punya kode periksa. Nah, kita langsung aja select nama dokter, from dokter, per eksis, yang dimana dia ada gitu ya. Sini kita mau nge-select si kode periksanya ya.
from periksa pasien. Karena kan kita mau ngelihat ya dokter mana aja yang dia punya kode periksa ya. Periksa pasien, where kode dokter karena relasinya kode dokter dengan dokter, kode dokter. Nah, di sini bakal muncul ya dokter mana aja yang punya ini kode periksa. Nah, di sini kan tadi ada 5 ya. Di sini dokternya cuma ada 4. Karena kan kemarin udah sempat kita hapus ya 1 ya. Jadi 1 dokter dia nggak punya. Nah, kalau ini kebalikannya not exist. Berarti kan tadi kan exist kita nyari dokter yang ada pasiennya lah dia megang pasien, dia yang meriksa pasiennya. Nah, kalau yang not ini berarti kebalikannya ya, berarti ya dokter dia yang nggak memeriksa pasien. Berarti tinggal tambahin aja where not exist. Nah, dia bakal muncul si dokter Ana. Nah, kalau nggak salah kemarin, tapi tergantung ya, kalau kemarin kan ada yang ngapus dokter Ana, terus ada yang ngapus dokter Putri gitu. Ini pada sama nggak nih outputnya nih? Diikutin dulu aja kali ya. BTW kalau misalnya ada error atau misalnya bingung, raisin aja ya. Udah pada beres belum guys? Udah teh. Udah, yang lainnya gimana nih? Maaf teh sebelumnya tadi laptop Sophie. Maaf teh sebelumnya tadi laptop Sophie error, jadi tiba-tiba mati. Ya mungkin kalau misalnya mau dilanjut nggak apa-apa teh. Nanti Sophie sekarang juga lagi nyobain sambil lihat ke Yuri teh. Oke deh. Beda error examnya atau error apanya? Laptopnya teh tiba-tiba mati. Oh, laptopnya. Oke deh, nanti bisa lihat ke temennya aja berarti ya. Iya teh. Oke, Salwa udah aman tuh. Nah, lanjut aja berarti ya. Nah, kan bisa dilihat juga ya dari sini ya. Dari si tabel periksa pasiennya di sini kode periksanya coba ada 4 nih. Yang dipegang sama dokternya juga ada 4. Nah, jadi makanya di sini yang eksisnya ada 4. Nah, kalau yang not eksisnya berarti kan dia di luar dari si periksa pasiennya, dia nggak pegang pasien. Nah, jadi di sini ada 1, yaitu si dokter Ana. Terus not exist sudah. Terus tuh
Nah, yang terakhir di sini ada any sama ada all ya. Kita langsung aja. Sini kita samain dulu aja kayak modul ya. Itu tabel periksa sama si biaya tindakan. Periksa pasien. Where biaya tindakan yang lebih dari ini select biaya tindakan from periksa pasien. Nah, dia bakal muncul si 3 nilai ini ya. Kita langsung masukin aja sama yang all biar kelihatan perbedaannya nih. Nah, yang all ini dia empty set ya. Soalnya dia semuanya gitu. Nah, kita lihat dulu nih biaya tindakannya deh. Select biaya tindakan periksa pasien. Di sini kan ada 4 biaya tindakan ya, cuman 2 biayanya dia sama ya, biayanya 300 nih. Nah, kalau yang any itu, ini kan artinya berarti kan kita nge-select atau nampilin si kode periksa sama biaya tindakan dari si periksa pasien yang dimana si biaya tindakan itu lebih dari sesuatu atau setiap yang ada di si biaya tindakan ya. Jadi kita cek satu-satu di sini nih. Ini kan ada 4 ya. Nah, 150 nih yang pertama kita cek. Nah, 150 itu dia lebih besar dari sesuatu nggak sih? Di sini kan ada 300 sama ada 1 juta. 150 apakah dia lebih besar dari 300? Enggak kan? Dan yang 150 juga apakah lebih besar dari 1 juta? Enggak juga kan? Jadi dia yang paling kecil. Jadi dia nggak lebih besar dari siapa-siapa, makanya dia nggak masuk ke yang si operator si any ini ya. Jadi dia karena paling kecil, karena nggak lebih besar dari sesuatu atau setiap nilai di sini, jadi dia nggak masuk nih, karena dia yang paling kecil. Nah, kalau yang untuk 300 kan dia lebih besar daripada 150 ya, jadi lebih besar daripada sesuatu itu. Nah, jadi dia masuk, walaupun dia lebih kecil dari 1 juta, tapi dia lebih besar dari 150. Jadi dia memenuhi nilai satunya tuh. Memenuhi nilai yang lebih besar dari 150. Makanya dia masuk yang 300 ini. Begitupun yang 1 juta. Kalau yang 1 juta ini kan berarti kan dia lebih besar dari 150 sama lebih besar dari si 300 ya. Jadi dia masuk juga nih. Jadi kalau yang ini tuh lebih besar dari nilai sesuatu, nilai setiapnya gitu ya. 300 lebih besar dari 150, sama yang 1 juta juga lebih besar dari 150 sama 300. Jadi mereka masuk nih, 3 nilai ini. Yang 150 nggak masuk karena dia nggak lebih besar dari semuanya. Nah, kalau yang all ini, kenapa empty set? Nah, kalau yang all ini sama kayak yang tadi, any, cuman dia harus semuanya gitu. Harus semuanya terpenuhi gitu kan. Tadi kan ada satu ya yang nggak terpenuhi, yaitu yang si 150 ya. Si 150 itu dia nggak lebih besar daripada siapa-siapa. Nah, itu tuh udah nggak memenuhin tuh, udah nggak semuanya memenuhin, berarti dia bakal otomatis semuanya juga nggak bakal masuk gitu. Jadi bakal empty set gitu. Paham nggak yang sini? Alah, paham nggak ya? Yang ini sama yang all ini. Ulang ya? Oke, diulang. Nih, kalau yang nih, lagi-lagi ya dari si N ini nih. Jadi kan kita punya punya 4 biaya tindakan ya, tapi yang 2-nya sama ya, 300 ya. Jadi anggap punya 3 lah, ada 150, 300 sama 1 juta nih. Nah, kalau si any ini kan kalau di bahasa Indonesiain sesuatu atau setiap ya. Jadi di sini seperti seperti query-nya. Di sini kita kan menampilkan si kode periksa sama biaya tindakan yang dimana ada syaratnya nih.
ada syaratnya tuh si biaya tindakan tuh lebih dari sesuatu atau lebih dari si satu nilai gitu. Nah, kita lihat satu-satu nih. Dari yang pertama dulu nih, 150 nih. 150 apakah dia lebih besar dari sesuatu atau lebih besar dari si nilai ini nih? Nilai-nilai ini apakah lebih besar? Enggak kan? Si 150 ini kan dia yang paling kecil kan? 150 ini kan enggak lebih besar dari 300 ataupun lebih besar dari 1.000.000. Nah, dia nggak lebih besar dari setiap nilai, nggak lebih besar dari sesuatu nilai yang ada di biaya tindakan itu. Nah, makanya dia nggak masuk si 150 ini karena dia paling kecil, jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang lebih besar lagi gitu. Nah, kalau si yang 300 ini kan lebih besar dari 150 ya. Nah, dia lebih besar dari suatu nilai. Nah, di sini kan lebih besarnya itu dari si 150. Nah, makanya dia masuk ke yang biaya tindakan lebih dari si N ini nih. Karena dia punya satu nilai yang besar ya. Nah, sama juga kayak yang 1.000.000 nih. Yang 1.000.000 kan dia lebih besar daripada yang 150 sama yang 300 nih. Dia lebih besar dari setiap nilai gitu lah, satu nilai gitu. Makanya dia jadi masuk ke kolom ini, file biaya tindakan ini. Nah, kalau yang si all ini, dia harus semuanya memenuhin. Tadi kan cuma satu doang yang memenuhi, yang 150 ini kan dia nggak lebih besar daripada siapa-siapa ya. Karena dia yang paling kecil. Nah, otomatis semuanya pun nggak ikut. Yang si 300, yang 100 pun, yang 1.000.000 pun, walaupun dia lebih besar daripada 150 sama 300, dia nggak bakal ikut. Karena kan dia dilihat dari keseluruhannya ya. Dilihat dari semua nilai harus harus bernilai benar gitu. Jadi walaupun ada satu yang salah, ya otomatis yang lain nggak keikutan walaupun yang lain ada yang benar gitu. Paham nggak? Belibet ya sih? Jadi nggak paham di mana ya, Jer? Yang all ya, kalau yang all itu dia harus semuanya terpenuhin gitu loh, Jer. Kan kita kan lebih dari semuanya ya. Nah, kita cek lagi satu-satu nih. Yang 150 nih. 150 kan dia paling kecil ya, nggak lebih besar dari siapa-siapa. Jadi yang kurang dari bukan dihapus. Jadi kayak apa ya? Ini kan kita nyari yang lebih dari ya. Yang lebih dari. Maksudnya kan 300 kan walaupun lebih dari, itu kan 300 sama 1.000.000 kan dia gede ya, lebih dari 150. Tapi si 150 tuh paling kecil, gak lebih gede dari siapa-siapa gitu. Makanya otomatis semua yang walaupun di atas itu tuh nggak ikut itu. Gimana ikut dari paham nggak? Coba. Mari kita coba yang kurang. Nah, yang kurang juga dia bakal empty set. Karena yang 1.000.000 ini. Kecil dari siapa-siapa, dia paling besar gitu. Jadi dia nggak bakal masuk. Jadi all data harus lebih besar dari semua data. Iya, jadi semua datanya harus lebih. Tapi rata-rata kalau yang all itu kan dia bernilai ya, jadi rata-rata itu tambahin si syaratnya. Pasti kan ada nilai terkecil ya, atau nilai terbesar. Nah, itu salah satunya dia nggak bakal menuhin itu. Jadi kalau yang all itu dia biasanya ditambahin kayak syarat lagi nih, satu lagi nih. Dia sini select. Ini dikasih apa ya? Dikasih syarat lagi gitu lah. Biar dia yang all-nya muncul. Soalnya kalau misalnya nggak ditambahin syarat lagi, kalau si all itu kalau lebih atau kurang pasti dia bakal empty set. Pasti karena ada nilai yang
paling kecil tuh, dia nggak lebih besar dari siapa-siapa, sama ada yang lebih besar. Gunakan form periksa pasien. Query biaya tindakan. Periksa pasien. Nah, ini ditambahin lagi syaratnya di mana dia tuh lebih kecil berarti ya dari si P nomor 13. Nah, dia bakal muncul nih. Coba tanya. Nah, karena kan di sini ada apa ya? Dari si all ini dia ada syarat lagi di mana dia tuh lebih kecil dari si kode periksa 13 ini. Nah, 13 ini kan yang 300 ya. Nah, yang lebih kecil dari 300 dia yang 150. Jadi dia bakal ada gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ditambahin syarat lagi, dia bakal terus-terusan empty set nih. Walaupun dia nyari yang lebih atau yang kurang, dia bakal jadi empty set. Karena pasti ada nilai yang nggak memenuhin gitu kalau misalnya dia nggak ditambahin syarat lagi. Paham nggak? Paham nggak guys? Atau masih kurang paham nih yang all-nya? Gimana yang lain? Oke, peace. Makasih responnya. Nah, yang lain gimana nih? Gua saltu aman berarti ya, paham ya? Oke, Yuri paham berarti ya. Yang lainnya gimana nih? Perlu diulangin lagi nggak yang ini sama yang all-nya? Pokoknya kalau yang all itu harus semuanya. Aman ya, Zar ya? Izar masih paham ya? Aman banget buat Izar mah. Ulang yang mana, Ki? Iya, jadi kalau yang all, ditemen juga. Masih bisa kalau nggak ditambahin, cuman dia bakal jadi empty set gitu loh kalau yang si all ini. Kalau nggak ditambahin syarat. Soalnya, sama kayak tadi ya, kalau misalnya dia kan nyari yang paling besar nih. Pasti ada nilai yang paling besar gitu, dia nggak lebih besar daripada siapa-siapa gitu. Jadi harus ada nilai yang bertumpuk-tumpuk gitu loh. Tapi kan angka nggak mungkin gitu ya, kalau nilai pasti ada maksimalnya, pasti ada minimumnya gitu. Jadi dia nggak memenuhi si maksimal sama si minimumnya kan. Yang minimum kan dia paling kecil ya, nggak lebih kecil dari siapa-siapa tuh. Jadi harus ada nilai pembandingnya lagi. Jadi kalau yang all ini kalau dia nggak ditambahin syarat lain bisa, cuman dia bakal empty set gitu. Paham lah ya, paham ya. Ini sih belajarnya malam-malam jadi kurang nangkep kayak kemalaman. Gimana nih, gimana? Masih belum nangkep juga nggak, Ki? Ki? Ya kan, pada ngantuk nih, apalagi yang abis ikutan musang nih kan, nyampe malam. Ya betul tuh Zar, waktunya bobo ya.
masih ikutan musang tuh tiba-tiba pagi-pagi praktikum, sekarang masih praktikum malam. Bukan pembanding sih, jadi kayak syarat gitu loh. Kayak yang tadi nih syaratnya. Kan habis dalam kurung ya. Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya di mana sih kode periksanya itu si 133 ini nih. Jadi harus lebih kecil dari si kode periksa si PP 13 ini nih. Gimana guys? Udah aman lah ya? Oke. Aman ya semuanya ya? Si Izar katanya pengen tidur tuh. Kita ada yang bertanya lagi nggak guys? Klonin sama Hengki lah si Izar. Nggak ada ya? Nggak ada yang ditanyain ya? Ya kalau nggak ada yang ditanyain, ini ada biasa ya, seperti biasa kita ada tugas ya setiap pertemuan. Salah. Nah, di sini ada tugas ya teman-teman, udah kelihatan belum sih? Udah ya. Nah, sini ada tugas kalian buat database lagi. Di sini isinya agak lumayan banyak kayak ada tabel mahasiswa, terus ada tabel mata kuliah, tabel KHS, dosen sama jurusan sama kelas nih. Ada berarti ada 4 tabel ya. Terus kalian inserting juga, samain. Terus kalau kalian buat tabel si tipe datanya tinggal menyesuaikan aja ya. Nah, ini insertnya. Terus kalian nih, soalnya ini nih, gunakan si tabel-tabel tuh untuk menampilkan data berikut. Nah, di sini menampilkan data dosen. Nah, data dosennya di sini yang dipilih cuman NIP sama nama NIP sama nama doang ya, yang menjabat sebagai ketua jurusan sekaligus menjadi dosen wali. Berarti kan dia ada 2 syarat ya. Berarti dia nanti pakai si subquery itu tuh. Nah, di sini juga yang kedua ada menampilkan data dosen sama juga NIP sama nama yang tidak menjabat sebagai ketua jurusan, terus yang tidak menjadi dosen wali, terus menampilkan daftar mahasiswa yang dibimbing oleh dosen wali, terus menampilkan mahasiswa di jurusan ini sama aja ya, jurusan sama program studi deh. Jurusan sama aja ya. Nah, iya sama aja deh. Berarti soalnya cuma nyampe doang ya. Cuma 5 soal doang. Sampai sini yang bertanya nggak teman-teman? Pakai database yang kuliah. Boleh aja sih pakai database yang kuliah. Cuman berarti nanti tabelnya buat baru lagi. Terserah sih mau pakai database yang kuliah itu juga boleh, atau buat lagi juga boleh gitu. Soalnya kan ini kan tabelnya baru-baru juga lagi ya. Jadi kalian harus buat dari 0 lagi gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nanti diases ya teman-teman. Nanti dijadiin laporan juga buat di tugasnya. Ada yang bertanya lagi nggak nih? Kalau misal nggak ada, jangan lupa ini ya, absennya di GCR. Ada beberapa nih yang belum absen. Soalnya nyampe jam 12 dong ya. Nah, terus nanti tugasnya seperti biasa dikumpulin di GCR, berarti hari apa ya? Hari Rabu, berarti hari Senin ya, teman-teman.
Kamis kelebihan dong kebanyakan. Jadi misal kalau nggak ada yang mau ditanyain, praktikumnya cukup sekian aja ya. Udah malam juga. Makasih teman-teman yang udah mau join. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, ini berarti praktikumnya di SS ya Teh, ya? Kayak biasa ya? Atau gimana Teh? Iya, di SS nanti dimasukin di laporan. Baik Teh, siap.